Tes tes. Tes. Baik, acara sosialisasi budaya positif pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Mariam SPD MPD akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Patebon, Ibu Sri Alaswati SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 3 Patebon, Bapak Priyo Budi Santoso. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, alumni SMP Negeri 3 Patebon yang sekarang telah menjabat sebagai kepala sekolah di seluruh Kabupaten Kendal. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 3 Patebon dan hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan bahagia untuk menyimak sosialisasi budaya positif dari narasumber hebat kita pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nirmala Dwi Hapsari. Saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Patebon. Di sini saya juga sebagai MC atau host. Dan tentunya saya di sini juga tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh moderator kita, yaitu Ibu Arum Uryani SPD. Susunan acara pada siang hari ini yaitu yang pertama sambutan kepala sekolah, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penarikan kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk pada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Patebon kepada Ibu Sri Alaswati SPD MPD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Priyo, Ketua Komite SMP Negeri 3 Patebon. Yang saya hormati Bapak Ibu alumni, guru SMP Negeri 3 Patebon yang saat ini sudah menjabat kepala sekolah atau menjabat di tempat lain. Yang saya hormati Ibu Mary sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Yang saya hormati Ibu Nirmala sebagai MC, Ibu Arum Uryani sebagai moderator, dan tidak lupa Bapak Teguh sebagai tim teknis. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan karyawati SMP Negeri 3 Patebon. Syukur alhamdulillah siang ini kita masih bisa dipertemukan di Zoom meeting untuk membantu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu CGP 7 dari Kabupaten Kendal, yaitu Ibu Siti Mariam SPD MPD. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang mengikuti Zoom ini, memang peran guru penggerak saat ini sangat dibutuhkan di sekolah. Sangat dibutuhkan di kelas, karena guru penggerak harus menjadi agen perubahan. Yaitu mulai dari perubahan diri, harus tergerak dulu, lalu bergerak, dan akhirnya harus bisa menggerakkan seluruh warga sekolah
Yang warga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, guru, komite, masyarakat sekitar, sampai dengan orang tua. Tugas ini sesuai dengan kurikulum yang baru kita tempuh, yaitu kurikulum Merdeka, yang di dalamnya kita melanjutkan perjuangan Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang waktu itu mencetuskan Taman Siswa kalau tidak salah 3 Juli 1922 sampai sekarang harus kita lanjutkan. Yang masih kita ingat dan kita pedomani, kita pakai, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Artinya, sebagai guru kita memang harus bisa menjadi teladan. Kita juga harus bisa memiliki ide-ide untuk memajukan pendidikan ini. Di belakang kita harus bisa memberikan dorongan atau support. Siang ini Ibu Siti Mariam akan menyampaikan atau melanjutkan cita-cita beliau. Salah satunya adalah dengan budaya positif yang akan diimbaskan kepada kita semua. Semoga kegiatan siang ini menjadikan titik awal yang baik untuk sekolah kita, sehingga kita bisa bersama-sama tergerak yang akhirnya nanti akan melaksanakan cita-cita dari Bapak pendidikan kita yang sekarang masih kita pegang dan kita lanjutkan untuk menjadikan Kendal ini lebih baik, sekolah kita menjadi lebih baik, Indonesia akan meningkat pendidikannya. Demikian Bapak Ibu sambutan awal yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan siang ini bermanfaat. Atas segala tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Sri Alaswati SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Patebon. Benar sekali bahwa pada dasarnya pendidikan itu memang sangat penting sekali untuk kita terapkan di segala jenjang. Ya, baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian materi tentang budaya positif oleh narasumber hebat kita, yaitu Ibu Siti Mariam SPD MPD. Untuk penyampaian materi ini nanti akan dipandu oleh Ibu moderator yang super sekali ini. Ya, kemudian untuk biografi dari narasumber juga nanti akan dibacakan lengkap oleh Ibu Arum Uryani SPD MPD. Kita sapa dulu moderator kita. Halo Ibu Arum. Baik, terima kasih Ibu Nirmala atas kesempatannya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Nirmala. Saya teruskan tugas Bu Nirmala ya. Ya, Bu Arum, silakan. Iya. Kita memandu acara pada siang hari ini. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu seluruh Bapak dan Ibu guru di seluruh Kabupaten Kendal. Juga ada Ibu Sri Alaswati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Patebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana semuanya? Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini dengan tema yang sangat baik, yang sangat bagus, yaitu sosialisasi budaya positif. Sebelum saya berikan kesempatan kepada Ibu narasumber, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan Ibu narasumber kita pada siang hari ini yang sangat cantik, sangat energik, ya. Beliau adalah Ibu Siti Mariam SPD MPD. Beliau adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Patebon Angkatan ke-7. Dan saya sendiri selaku moderator
Saya di SMP 3 Patebon bertugas sebagai staf mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Baiklah, untuk pertama yang nanti kita akan laksanakan adalah tentunya pemaparan materi dari narasumber kita. Kemudian setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu. Kita beri kesempatan ada 2 sesi. Apabila memungkinkan, setiap sesi nantinya akan berisi 2 pertanyaan. Saya kira sudah cukup ya, karena waktu kita juga sangat terbatas. Baiklah, langsung saja, karena sudah semakin siang, kita ke Ibu narasumber kita. Silakan untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Kepada Ibu Siti Mariam SPD MPD, waktu kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Ibu Arum Uryani SPD. Dan tentunya yang utama juga kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Sri Alaswati SPD MPD, dan juga host kami, Ibu Nirmala Dwi Hapsari SPD, dan juga yang bekerja di balik ini semua ya, yang sangat sibuk dengan urusan teknik ya. Ada Pak Teguh ya, terima kasih banyak Pak Teguh untuk bantuannya. Dan juga tak lupa teman-teman semua, keluarga besar SMP Negeri 3 Patebon. Baik, yang utama dan pertama kami ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Patebon, Ibu Sri Alaswati SPD MPD, yang kami hormati Bapak Komite SMP Negeri 3 Patebon, Bapak Priyo Budi Santoso, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu alumni guru SMP Negeri 3 Patebon yang sekarang ini telah menjabat kepala sekolah, yang mungkin berdinas di sekolah lain, dan juga seluruh teman-teman sejawat, khususnya di SMP Negeri 3 Patebon. Tak lupa kami haturkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini kita dapat bertatap maya ya, tidak bertatap secara langsung namun bertatap maya dalam rangka untuk ya saya katakan ini bukan sebuah pengimbasan ya, namun saya katakan ini sebagai sharing aja, karena saya juga masih dalam masa-masa pendidikan, jadi mohon maaf masih sedikit sekali ilmu yang kami terima dari pendidikan guru penggerak ini. Dan pada kesempatan ini saya berterima kasih sekali bisa sharing dengan Ibu dan Bapak semua. Baik, pada kesempatan siang hari ini kami akan sharing atau menyampaikan materi tentang sosialisasi budaya positif. Baik, Ibu dan Bapak, kita lihat dulu video ya. Di sini ada sebuah video tentang lagu ya, lagu yang mudah-mudahan bisa sebagai pemantik kita sebagai guru, sehingga kita selalu termotivasi untuk selalu belajar. Ya.
Baik, Ibu dan Bapak semuanya, bagaimana nih tanggapan panjenengan semua dengan lagu ini? Cukup menggugah semangat kita, nggih? Terutama kita sebagai guru ya, tentunya sudah seharusnya memiliki rasa tergerak ya, tergerak kemudian bergerak dan menggerakkan ya. Heeh. Dan tentunya pesan moral ya, pesan moral dari lagu yang baru saja kita lihat tadi, tentunya ini mendorong ya, mendorong kreativitas generasi bangsa untuk terus berprestasi dan berkontribusi, serta mendorong sekolah untuk mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Mudah-mudahan video klip yang sudah saya share tadi bisa sebagai pemantik atau bisa menginspirasi khususnya kita semua. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan untuk yang share screen berikutnya. Oke, ya. Oke. Baik. Ya. Ibu dan Bapak, bisa Bapak lihat ini ada dua dokumentasi yang bisa kami ambil ya. Dokumentasi ini tentunya yang sudah sering kita lihat ya dalam keseharian kita ya di lingkup SMP Negeri 3 Patebon ya. Yang pertama diawali dari senyum, sapa, dan salam ya. Jadi anak-anak pagi-pagi mulai masuk ke gerbang sekolah ya, sudah disambut oleh Bapak Ibu guru, mereka memberikan senyum, kemudian menyapa dan saling bersalam ya. Dan ini tentunya tujuannya untuk belajar menghormati ya, belajar menghormati satu sama lain, kemudian memiliki rasa belas kasih, suka menolong, dan tentunya akan terjalin tali silaturahmi antar warga sekolah dengan baik. Kemudian untuk yang dokumentasi yang ada di kanan saya ini, ya ini adalah dokumentasi dari kegiatan Jumat Perwalian ya, yang tentunya ini untuk pelaksanaannya itu siklusnya 1 bulan sekali ya, di mana ini tugas Bapak Ibu Wali kelas untuk membina kepribadian dan budi pekerti siswa, membantu pengembangan kecerdasan siswa di kelasnya, dan juga membantu pengembangan kepemimpinan siswa di kelasnya. Oke, berikutnya ada kegiatan Jumat Takwa ya. Bapak Ibu bisa lihat ini di sini dokumentasinya. Kegiatan Jumat Takwa ini juga dilaksanakan oleh siswa dan guru ya. Siklusnya 1 bulan sekali ya. Dan ini tentunya Jumat Takwa ini bertujuan untuk membangun kesadaran beragama, sivitas akademika, dan pembiasaan doa bersama untuk keberkahan sekolah. Ya, yang Bapak Ibu lihat ini adalah bagi Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang beragama Muslim ya. Sedangkan anak-anak kita yang beragama non-Muslim itu biasanya dibimbing oleh guru agama ya di ruang perpustakaan ya, dan semua tentunya dengan tujuan yang sama, yakni untuk berdoa bersama untuk keberkahan sekolah kita. Baik,
Untuk dokumentasi yang berikutnya yaitu ada kegiatan Jumat Sehat, ya. Bapak Ibu guru bisa lihat di sini. Ini adalah foto anak-anak ya ketika melakukan senam kesegaran jasmani ya, tentunya bersama kita. Dan tentunya kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan seluruh warga sekolah untuk berbudaya hidup sehat ya, karena ada pepatah mengatakan mens sana in corpore sano ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu tujuannya ya. Anak-anak dan kita semua giat berolahraga tentunya dengan harapan memiliki jiwa yang kuat. Baik, berikutnya ini adalah dokumentasi kegiatan upacara bendera yang biasa kita lakukan setiap hari Senin ataupun ya ketika memperingati hari-hari besar nasional ya. Ini tentunya dalam upaya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan dan memupuk rasa nasionalisme anak bangsa serta membiasakan para siswa untuk berperilaku disiplin ya. Jadi anak-anak kita latih kedisiplinannya mulai dari persiapan untuk kegiatan upacara ini, mereka harus mengikuti kegiatan upacara ini dengan hikmat ya, dan semua itu nanti muaranya tentunya adanya rasa nasionalisme ya, rasa nasionalisme di kalangan anak-anak kita sehingga mereka suatu saat ya atau di masa yang akan datang memiliki rasa nasionalisme dan siap untuk menjadi generasi penerus bangsa yang handal ya. Baik, untuk berikutnya ya, dari tayangan-tayangan tadi, dari mulai saya menayangkan video klip ya, lagu yang berjudul Budaya Belajar, kemudian ada tayangan foto-foto dokumentasi kegiatan yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Ya. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter. Ya. Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Baik, Ibu Bapak, pada kesempatan ini dalam materi budaya positif ini maaf Bapak dan Ibu, mungkin iya suaranya mungkin tidak terlalu kedengaran ya, tidak muncul suara, ini ada sedikit gangguan teknis dan ternyata nanti kita bisa lanjut sampai insya Allah pukul 1. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab bisa diadakan kembali. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyimak dulu, lalu bisa menyiapkan pertanyaan. Bagaimana Ibu Mary? Jadi keberatan gitu ya? Oke, bagus. Masih ada? Silakan. Saya ingin guru yang bisa membuat kelas lebih nyaman. Oke, Aksa ini sosok guru yang bisa membuat kelas ini menjadi nyaman sehingga anak-anak bisa belajar dengan kondusif dan maksimal gitu ya, Aksa ya? Bagus. Baik, anak-anak. Jadinya aja.
lanjut wae. Ibu minta maaf ya. Sak cukupe anu apa rekamane sak nyandake. Rekamane sak nyandake tapi kita tetap lanjut. Segala kekurangan yang ya. Namun bila Manda ada harapan-harapan yang baik dan kalian Ya. akan Oke. berusaha semangat. Gitu ya Nak ya. Terus berikutnya sekarang kita beralih ke kelas impian. Kira-kira kelas impian seperti apakah yang diinginkan kalian? Coba silakan yang mau memberikan pendapatnya. Ya. Silakan Ahnaf. Saya ingin kelas yang bersih dan indah. Bagus ya, Ahnaf ingin kelas ini menjadi bersih dan indah. Oke, berikutnya masih ada? Silakan Dara. Oh iya, Dara ini kelas ini menjadi kelas yang disiplin dan tidak gaduh ya, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar ya. Bagus. Berikutnya ada? Ya, silakan Aldi. Ada kelas yang aman supaya barang-barang di sini terjaga dan tidak indah. Oke, baik ya. Aldi ingin kelas ini menjadi kelas yang aman sehingga benda-benda yang kalian miliki itu terjamin keamanannya, begitu ya. Masih adakah? Silakan Dora. Saya ingin kelas ini bisa menjaga kerukunan dengan baik. Oke, ya, ini kelas ini menjadi kelas yang rukun ya, sehingga anak-anak itu bisa kompak ya, kompak dan bisa saling jaga kerukunannya masing-masing. Ya. Masih adakah? Oke, cukup ya. Baik. Nah, untuk berikutnya, ya, untuk mewujudkan semua itu, kiranya kita butuh sebuah kesepakatan kelas. Benar ya, Nak ya? Oke. Nah, sekarang tolong kalian tulis ya di papan tulis ya opini kalian tentang kesepakatan kelas kita ini seperti apa. Coba silakan yang mau maju ke depan. Oke, Dora, silakan Dora. Memang ada suara. Dicepetin. Terima kasih. Ya, ini ada 7 kesepakatan kelas ya. Gimana teman-teman yang lain? Sudah setuju anak-anak? Sudah ya semuanya? Bagus ya. Terima kasih ya. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian buat bersama dan ini juga merupakan hasil permufakatan dari kalian semua tanpa ada unsur paksaan sedikit pun dari saya. Benar ya Nak ya? Dan mudah-mudahan kesepakatan kelas kita ini bisa kalian laksanakan dengan baik ya, sehingga akan tercipta kedisiplinan yang positif ya, sehingga budaya positif ini akan tercipta dan pada akhirnya anak-anak bisa belajar dengan baik, dengan nyaman, sehingga prestasi kalian akan meningkat. Itu ya Nak ya? Baik. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Harapan saya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Baik, dari Ibu sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Baik Ibu dan Bapak, tadi sudah panjenengan pirsani semua. Ini adalah proses awal terbentuknya kesepakatan kelas, di mana kita bisa berkolaborasi dengan anak-anak, ya,
anak-anak juga merasa nyaman ya, kemudian juga merasa memiliki impian-impian yang tertuang dalam kesepakatan kelas tersebut ya. Berikutnya ya, ini adalah dokumentasi keyakinan kelas 7A ya. Kita sebut keyakinan kelas bisa, kesepakatan kelas juga bisa ya. Ini anak-anak kelas 7A sudah membuat di kertas ini ya, kertas Asturo, dan sudah dipajang di kelas mereka ya. Ini anak-anak berpose dengan kesepakatan kelas yang telah mereka buat sendiri. Ya. Berikutnya ini dokumentasi keyakinan kelas 8A ya. Ini ada sebagian mengucapkan salam sebelum masuk kelas, upayakan masuk kelas tidak terlambat, mengikuti pembelajaran dengan disiplin, dan menggunakan seragam dengan rapi, serta atribut yang lengkap dan lain sebagainya. Ini terlihat anak-anak dengan senyum tulus dari mereka ya. Baik, berikutnya kita akan beralih tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Ya, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Ya, semua yang dilakukan manusia ini memiliki tujuan tertentu ya, dan merupakan usaha terbaiknya untuk mendapat apa yang diinginkannya. Ya, nah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, atau kita sebut dengan survival. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga kebebasan atau freedom ya. Yang keempat kesenangan atau fun, dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya penyebabnya adalah mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin dari rumah mereka kurang kasih sayang dari orang tuanya, atau mungkin di lingkungan kelasnya ya, dia kurang bisa diterima oleh teman-temannya karena sesuatu hal begitu ya. Jadi kenapa kok anak-anak itu bisa berbuat sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan? Itu karena ada salah satu dari kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ya. Berikutnya Bapak Ibu ya, teori 5 posisi kontrol ya. Dalam rangka menerapkan disiplin, selama ini saya lebih cenderung menerapkan posisi saya sebagai penghukum ya. Jadi sebelum saya mengikuti pendidikan di calon guru penggerak ini, saya akui saya lebih banyak di posisi sebagai penghukum ya. Selain penghukum, saya juga pemberi rasa bersalah dan hanya sebagai pemantau anak-anak. Ya, karena saya pikir dengan cara begini anak-anak bisa disiplin. Ya, namun ternyata apa yang saya lakukan itu tidaklah benar, ya Ibu dan Bapak. Ya, karena disiplin sesungguhnya itu adalah disiplin yang dibangun atas kesadaran dalam diri siswa. Dan posisi terbaik bagi seorang guru atau orang tua saat anak-anak melakukan pelanggaran itu adalah kita diposisikan sebagai manajer. Ya, jadi posisi kita sebagai manajer itu anak atau siswa kita ajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, ya, ataupun kebutuhan orang lain, ya. Jadi di sini saya tidak menekankan pada kemampuan dalam membuat konsekuensi, namun saya berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya,
Jadi anak-anak itu betul-betul memiliki motivasi intrinsik bahwa dia memang benar-benar ingin berubah, ya seperti itu. Ya, berikutnya, ya teori segitiga restitusi, ya di sini ada konsep segitiga restitusi. Ketika anak melakukan pelanggaran, biasanya ini sudah ya, maaf. Oke, nah ini adalah contoh dari video yang sudah pernah saya buat bersama teman-teman dan juga anak-anak. Ya, di sini ada praktek segitiga restitusi, ya, yang mana pada praktek segitiga restitusi ini ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh, ya. Yang pertama tentunya bisa menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Monggo Ibu Bapak, walaupun saya pernah menayangkan video ini, mungkin hanya sebagai penyegaran kembali, nggih. Monggo bisa kita pirsani bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Maryam SPD MPD. Saya calon guru penggerak dari Kabupaten Kendal Angkatan 7. Di sini saya akan menyampaikan demonstratif kontekstual modul 1.4, yakni tentang praktek segitiga restitusi. Suatu hari, saat jam istirahat kedua, Bara, murid kelas 8B, sedang menikmati snack di area tangga bagian barat sekolah. Dan tiba-tiba Arani, teman sekelas Bara, datang dan memalaknya. Namun untungnya, saya selaku wali kelas mereka melihat kejadian itu dan saya segera memberikan pencerahan kepada mereka berdua. Duit dong. Duit apa? Duit siapa? Duit kamu dong kesini. Loh, itu kan buat aku ongkos pulang nanti. Emang gak pikirin? Halo, ada apa ini Rana dan Bara? Kenapa ribut-ribut? Gak tahu Bu, Bara dasar cengeng. Bara, ada apa sih? Bisa jelaskan ke Ibu? Itu Bu, tadi Arani malak saya. Beneran nih, kamu malak Bara tadi? Benar Bu. Aduh, ya udah, kalian berdua sekarang ikut Bu Guru ya, ke ruang guru. Iya. Silakan duduk, Rani dan Bara. Terima kasih Bu. Baik, di antara kalian berdua, siapa yang mau terlebih dahulu bercerita yang sebenarnya tentang kejadian tadi kepada Ibu? Silakan, Rani atau Bara? Saya Bu. Silakan, Bara. Tadi saya baru menikmati snack yang saya beli dari kantin. Tiba-tiba Rani datang dan memalak saya. Dia dengan paksa mengambil uang dari saku saya. Padahal itu uang buat ongkos pulang Bu. Benar Rani, kejadiannya seperti itu? Kamu malak Bara ya? Benar Bu. Rani, apa yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Tidak Bu. Kamu punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu? Iya Bu, tadi waktu istirahat pertama uang saya habis buat jajan Bu. Terus waktu istirahat kedua saya ingin jajan lagi. Saya lihat uang Bara masih kok. Oh gitu. Baik, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian berdua.
Kalian berdua masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita, kelas 8B? Iya Bu, masih ingat. Yang diantaranya adalah kegiatan yang tidak terpuji. Masih ingat kan? Iya Bu. Baik, sekarang Rani, kamu punya solusi dalam masalah ini, Rani? Iya Bu, saya harus meminta maaf pada Bara dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Oke, bagus ya. Silakan sekarang kamu minta maaf kepada Bara dan sekaligus mengembalikan uang yang kamu ambil dari Bara tadi. Bara, aku minta maaf ya. Aku sangat menyesal telah melakukan perbuatan itu. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu padamu atau orang lain. Baiklah Rani, maafmu aku terima. Dan kali jangan khawatir, aku akan memberimu snack. Kita juga bisa makan bersama, oke? Oke, thank you Besti. Welcome. Bagus ya, sekarang kalian sudah saling bermaaf-maafan dan juga sudah berbaikan kembali. Mudah-mudahan persahabatan kalian akan tetap terjaga selamanya. Gitu ya nak ya? Iya Bu. Oke, terima kasih dan silakan sekarang kalian boleh keluar dari ruangan ini ke kelas kalian. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dua, satu, action. Aida, kamu kok baru datang jam segini? Kamu kan piket? Iya, ini jam berapa? Terserah aku dong, mau datang jam berapa? Oh, ngatur-ngatur sih. Tapi kan ini sudah menjadi kewajiban untuk piket. Iya, nggak boleh gitu dong. Halo, ada apa ini anak-anak? Kok pagi-pagi ibu dengar sudah ada yang ribut-ribut? Ayo, ada apa ini? Chelsea, bisa jelaskan? Ini Bu, Aida tidak mau piket. Bener Aida, kamu gak pikir mau piket nak? Mau piket? Enggak Bu, dia bohong Bu. Gitu, ya sudah. Kalau kalian masih berselisih tentang hal ini, nanti istirahat pertama kalian ke ruang guru ya. Nanti Iya. ibu akan kasih pencerahan buat kalian bertiga. Oke? Yuk, silakan duduk. Baik, Chelsea, Anissa, dan Aida, kalian tahu kan kenapa kalian bertiga ibu panggil ke sini? Tadi ibu sempat melihat kalian berselisih ya mengenai piket kelas, dan kalian bertiga juga sempat beradu argumen ya, dan saling menguatkan argumen masing-masing. Coba sekarang ibu ingin dari kalian bertiga bisa menceritakan ya kejadian yang sebenarnya seperti apa, tapi dengan syarat jujur ya. Nah, siapa? Saya. Ya, silakan Chelsea. Jadi tadi ketika saya dan Anissa sudah melaksanakan piket, Aida datang terlambat dan Aida mengatakan bahwa dia tidak mau mengikuti jadwal piket sesuai dengan jadwal yang sudah dia terima. Benarkah Aida nggak mau piket nak? Ya, kenapa nak? Kok nggak mau piket? Ya malas aja, di rumah kerjaannya sudah banyak, di sekolah disuruh nyapu lagi. Oh gitu, jadi Aida merasa capek begitu ya. Namun kira-kira apa yang Aida lakukan itu sikap yang terpuji atau tidak? Tidak. Tidak ya, karena sudah melanggar kesepakatan kelas ya. Baik. Menurut ibu ya, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah ya, termasuk ibu juga. Namun di sini ibu tidak akan menyalahkan siapapun ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mencari solusi ya dari permasalahan yang kita hadapi. Ya. Anak-anak masih ingat tentang kesepakatan kelas kita? Masih. Ya, mengenai piket. Ya, silakan Chelsea bisa dijelaskan tentang kesepakatan kelas kita.
sebagai anggota kelas, kita wajib mengikuti piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Iya, benar sekali ya. Bahwasanya kalau kita selalu mendisiplinkan tentang piket kita di kelas itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk kebersihan kelas kita, kemudian juga keindahan dan kerapian kelas kita. Dan ini tentunya sangat bisa memberikan kenyamanan ya selama kita pembelajaran di kelas dari pagi hingga siang hari. Baik Aida, adakah solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah ini? Saya berjanji akan melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal dan tidak bermalas-malasan lagi, dan saya minta maaf kepada teman-teman piket saya. Iya, silakan kalian bisa saling bermaaf-maaf. Maaf ya nih, saya aja sih. Iya. Bagus, Ibu merasa senang dan bersyukur Aida sudah menyadari kesalahannya dan kalian bertiga sudah saling memaafkan ya. Dan Ibu harap kalian bertiga tetap solid ya, tetap menjaga kekompakan untuk melaksanakan piket kelas dengan baik ya, karena tim yang hebat itu akan sukses bila mana anggotanya saling bersatu. Ngerti ya nak ya? Ya. Oke. Terima kasih dan sekarang kalian boleh kembali ke kelas kalian. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arani Wahyu Nazala, siswi dari SMP Negeri 3 Patebon. Tadi saat saya melakukan kesalahan, Bu Mary tidak marah. Bu Mary hanya menasihati saya serta mengembalikan hubungan baik saya dengan teman saya. Terima kasih Bu Mary karena telah membantu saya memecahkan masalah dan memperbaiki perbuatan saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Najih Nurusufa dari kelas 9F SMP Negeri 3 Patebon. Tadi saya disuruh Bu Mary ke ruang guru karena saya tidak mau melaksanakan piket kelas. Tetapi Bu Mary tidak marah kepada saya. Justru kami mencari solusi atas permasalahan saya. Terima kasih Bu Mary. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak, baru saja panjenengan semua nikmati bersama ya film pendek atau potongan dari video demonstratif kontekstual yang mungkin beberapa waktu yang lalu sudah saya share kepada Ibu dan Bapak semuanya. Dan pada kesempatan ini mungkin alangkah lebih baiknya ya kita semua mari ya kita bisa untuk segera menerapkan ya praktek segitiga restitusi ini, dan tentunya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Aas juga telah mendukung kita sepenuhnya. Ibu terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, untuk berikutnya ya kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir tadi ya, dengan budaya positif kita dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, kemandirian, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah ya, adanya rasa peduli satu sama lain ya, dan tentunya budaya positif ini mutlak kita implementasikan ya demi mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ya, demikian tadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita share kepada Ibu dan Bapak semuanya. Dan tentunya ini masih jauh dari kesempurnaan dan ya
mungkin nanti dengan bertambahnya waktu atau dengan berjalannya waktu ilmu itu akan bertambah ya seiring semangat kita untuk terus belajar begitu nggih Ibu dan Bapak. Baik, bisa kembali ke Ibu moderator, monggo dipersilakan Ibu Arum. Iya, terima kasih Ibu Siti Mariam SPD MPD atas paparannya yang sangat jelas sekali dan contoh-contoh nyatanya di sekolah yang sangat menginspirasi ya. Secara pribadi saya juga mulai, wah ternyata ini memang bagus sekali kalau ada yang bisa menggerakkan seluruh komponen sekolah menuju ke perubahan yang lebih baik. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, mungkin ada baiknya kalau kita memberikan applause untuk Bu Mary ya, dengan emoticon kita, Bapak dan Ibu, ya diberikan applause untuk Bu Mary atas paparannya yang luar biasa ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Arum. Ya. Untuk sesi tanya jawab kali ini, kita akan ke sesi pertama. Ibu dan Bapak nanti bisa langsung untuk bertanya secara live atau saya bacakan dulu Ibu Mary. Ini ya, sudah silakan. Ada bertanya ini. Ya. Yang pertama dari Ibu Ana Rahmawati Ningsih ya. Wah, luar biasa ya Bu Ana ya. Bu Ana juga menyimak dari tadi. Pertanyaan beliau adalah apakah budaya positif di sekolah itu berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik? Mau dijawab dulu atau saya bacakan dulu pertanyaan selanjutnya, Bu? Oh ya, mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, nggih. Oke, pertanyaan yang kedua di chat column ini saya bacakan dari Ibu Puji Aulia ya. Izin bertanya Ibu Mary, mengapa konsep budaya positif berpihak pada murid diajarkan kepada calon guru penggerak ini? Pertanyaan begitu. Iya. Wah. Silakan Ibu Mary untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ana terlebih dahulu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu Arum dan juga teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan kepada saya. Mudah-mudahan saja saya bisa menjawab dan jawaban saya bisa memuaskan teman-teman semua. Okay. Baik, ke pertanyaan Ibu Ana dulu ya. Ini apakah budaya positif di sekolah itu berdiri sendiri ya dalam menciptakan budaya ajar yang baik? Ya, ya. Tentunya apa namanya? Oh ya, oke. Oke, ya. Tentunya budaya positif itu tidak bisa berdiri sendiri ya Bu Ana ya. Jadi dalam menciptakan budaya ajar yang baik di sekolah itu budaya positif tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dengan kata lain ada keterkaitan ya antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, budaya positif itu sendiri kan terlahir dari kesepakatan antara guru dan anak, ya, dan juga seluruh warga sekolah lainnya, ya. Dan tentunya budaya positif ini dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, ya, baik dari gurunya, muridnya, dan juga warga sekolah yang lainnya, ya. Dan tentunya itu semuanya berdasarkan motivasi intrinsik ya, seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi ya, bahwa motivasi yang terbaik ya menurut dari teori Ibu Diane Gossen itu ya, yang ada 3 teori motivasi itu, yang paling bagus adalah motivasi intrinsik, di mana motivasi ini muncul karena kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri, ya seperti itu. Ya, kemudian untuk selanjutnya bergerak bersama dalam menumbuhkan motivasi tersebut sehingga menjadi sebuah kekuatan yang mendukung ya terwujudnya budaya positif yang ada di sekolah. Ya. Nah, kalau sudah budaya positif itu terwujud, ya diharapkan nanti bisa mengakar kuat ya, dan perlahan ekosistem pendidikan merdeka yang sehat itu akan membentuk tunas bangsa yang memiliki
profil pelajar Pancasila. Ya, jadi budaya positif itu adalah budaya yang mencerminkan karakter budaya bangsa yang ada pada wajah pendidikan masa kini. Ya, itu aja Bu Ana. Ya, Bagaimana Bu Ana? mudah-mudahan Puas dengan mudah-mudahan puas jawaban ya dengan jawaban saya. ya, oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Ibu, tadi mengapa konsep budaya positif berpihak pada murid diajarkan kepada calon guru penggerak dari Oh iya. Iya, oke, terima kasih. Pertanyaannya Ibu Puji sangat menarik sekali ya. Ini mungkin saya bisa share sedikit tentang pengalaman saya dari mulai tergerak untuk mengikuti seleksi di pendidikan guru penggerak ini sampai pada hari ini kami telah menyelesaikan sesi 1 yaitu sudah sampai di modul 1.4 yaitu berkaitan dengan materi budaya positif yang saya paparkan pada siang hari ini. Ya, kenapa budaya positif ini diajarkan pada guru penggerak nggih? Ya, ya tentu saja ini diajarkan oleh kami ya karena budaya positif itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi mutlak ya diimplementasikan dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, dengan semboyan dari ini ya, dari kita ya calon guru penggerak itu dari tergerak, bergerak dan menggerakkan ya, tentu saja dengan sedikit ilmu ya. Ini kan saya juga karena masih masa pendidikan jadi belum banyak ilmu yang saya dapatkan ya. Jadi dari ilmu yang saya dapatkan ini bisa saya sharing kepada teman-teman semua ya. Ya tentunya ini saya diberikan amanat ya kepada dari Bapak fasilitator ini khususnya ya. Ini untuk ya yang pertama tentunya berusaha untuk menanamkan budaya positif itu mulai dari diri saya sendiri ya. Saya sendiri sebagai guru dan juga sebagai calon guru penggerak yang nantinya harapan saya juga teman-teman yang lain juga akan tergerak hatinya, kemudian kita bisa berkolaborasi bersama. Mari kita ciptakan budaya positif di lingkup SMP Negeri 3 Patebon ini ya. Ya memang pada awalnya saya merasa berat ya dalam mengikuti pendidikan ini ya. Namun dengan berjalannya waktu setelah saya mungkin berkumpul, bertemu dalam lokakarya teman-teman dari sekolah lain ya, bahkan ada yang dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, seakan-akan ini membuka pikiran saya. Ternyata mungkin ya ini maaf ilmu yang kami terima sewaktu kita belajar di strata 1 ya, itu saya merasa belumlah cukup ya. Oleh karena itu saya ingin tetap belajar dan mudah-mudahan teman-teman semua juga juga memiliki motivasi yang sama untuk belajar juga bersama-sama ya. Dan kembali lagi ke amanat tadi ya dari Bapak fasilitator, saya kok mati? Suaranya hilang? Hah? Ya. Halo? Oh, halo. Iya. Ya, jadi intinya seperti itu ya, Ibu Puji ya. Mengapa budaya positif ini diajarkan kepada calon guru penggerak ya, tentu saja ini imbasnya tidak hanya untuk diri saya
tetapi juga kepada semua ya, semua itu ya keluarga besar kita SMP Negeri 3 Patebon begitu. Iya, terima kasih Bu Mary. Bagaimana? Iya, ternyata Bu Puji menuliskan terima kasih Bu Mary. Jadi sama-sama Bu Puji. Kalau bisa saya tambahkan, itulah mengapa pemerintah itu mengadakan pendidikan guru penggerak ya. Jadi karena ini motonya sendiri dari tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan. Jadi intinya dari guru penggerak dulu, kemudian nanti mengimbaskan kepada kita, teman-teman di sekitar guru penggerak tersebut. Jadi yang mungkin akan menciptakan ekosistem yang baik ya, menuju ke perubahan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Begitu ya benar ya? Iya. Ini maaf Ibu Arum mungkin kita berikan 2 pertanyaan lagi ya. Oke. Silakan. Ini ada 2 pertanyaan lagi dari Ibu Maya dulu, Napo. Iya, Ibu Maya Hapsari mungkin bisa dinyalakan kameranya, bisa secara langsung untuk Bapak Ibu guru yang lain bisa di-unmute dulu ya, untuk suaranya biar tidak masuk. Iya, maaf. Monggo kepada Ibu Maya. Mungkin bisa lebih keras lagi Bu Maya, monggo. Lebih ya. Sudah terdengar ya. Silakan Bu Maya. Sudah terdengar. Pertanyaan dari saya untuk Bu Mary, bagaimana kira-kira penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai lain dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari? Iya, Ibu Arum, ini Bu Maya sudah bertanya ya. Itu pertanyaan yang pertama tadi. Oh ya, penerapan budaya positif di sekolah berkaitan dengan penerapan pembelajaran ya. Ya, mau dijawab dulu atau pertanyaan selanjutnya dulu, Bu Mary? Boleh, bisa saya langsung jawab ya. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Maya. Saya akan berusaha untuk menjawab ya. Mudah-mudahan jadi jawaban saya bisa memuaskan. Baik, bagaimana ya penerapan budaya positif terhadap pembelajaran yang ada di sekolah ya. Bu Maya, seperti yang sudah kita tonton tadi ya, ada video tentang kesepakatan kelas itu, ya. Nah, berawal dari kesepakatan kelas itu anak-anak sudah kita giring untuk membangun sebuah budaya positif, ya. Jadi mereka kita berikan ruang untuk berpikir. Kita berikan mereka kesempatan untuk bermufakat ya. Di tayangan tadi saya sudah mengawali anak-anak kira-kira guru impian seperti apakah yang paling kalian sukai ya, atau yang kalian impikan. Nah, mereka sudah menjawab dengan beberapa jawaban gitu ya. Ada yang ingin saya ingin guru yang tidak galak, guru yang tidak banyak memberikan PR ya. Saya ingin guru yang bisa memberikan kenyamanan ketika proses belajar mengajar berlangsung ya. Ya, itu semua saya tampung ya. Kemudian yang berikutnya saya bertanya, kira-kira kelas impian seperti apa yang kalian inginkan ya. Ada beberapa anak yang menjawab, Bu, saya ingin kelas ini bersih, indah, nyaman ya. Ada yang mengatakan, Bu, saya ingin ruang kelas kita ini aman ya. Jadi tidak ada barang-barang yang katakanlah hilang dan lain sebagainya. Nah, kita berikan ruang kepada mereka untuk bermufakat, untuk mewujudkan suatu kesepakatan kelas. Nah, dalam kesepakatan kelas itu terdapat nilai-nilai yang
di mana nanti akan mendukung ke proses kegiatan belajar mengajar. Seperti yang tertuang tadi di kesepakatan kelas yang saya ambil contoh kan kelas 7A sama kelas 8A ya, walaupun pada awal bulan ini di tahun 2023 ini saya sudah mengobservasi selama 1 bulan lamanya ya, jadi murid-murid yang saya ajar terutama mapel bahasa Inggris yang saya ajar itu dari kelas 7A sampai kelas 7C, kemudian kelas 8A, kemudian kelas sampai kelas 8D itu memang anak-anak sudah saya berikan ruang dan kesempatan untuk membentuk sebuah kesepakatan kelas. Nah, kemudian apa konsekuensinya? Mereka harus wajib mentaati kesepakatan kelas yang sudah mereka buat tersebut. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas tersebut, ya tentunya harapannya kita semua ya terutama anak-anak dan juga kita ya bisa mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dengan nyaman, dengan aman, dan tentunya muaranya nanti nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila itu tercapai, dan yang terakhir mungkin prestasi mereka akan lebih meningkat lagi. Begitu Ibu Maya? Ya, bagaimana Ibu Maya? Sudah puas dengan jawaban Ibu Mary? Semoga menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu Maya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, karena waktu kita juga sudah hampir habis, dari Ibu Arni Wijayanti, tadi sudah mengacungkan tangan ya. Monggo Ibu Arni, silakan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Moderator kepada saya. Kebetulan karena saya adalah guru BK, saya akan menanyakan bagaimana cara yang efektif untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Begitu saja Bu Mary, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Arni ya. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Mudah-mudahan nanti Bu Arni bisa berkenan dengan jawaban saya. Ya, langkah-langkah yang efektif ya untuk membangun budaya positif sekolah. Ya, ini lagi-lagi kita berbicara tentang membuat kesepakatan kelas, nggih. Jadi dari tadi mohon maaf saya kok menyebut dengan kesepakatan kelas ya, memang itu ya. Di dalam budaya positif itu memang fokusnya itu pada kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini sebenarnya sangat mendukung tata tertib yang sudah ada. Ya. Jadi induknya adalah tata tertib, sedangkan kesepakatan kelas ini adalah anaknya. Jadi tujuannya kenapa dibuat kesepakatan kelas? Supaya anak-anak itu bisa lebih disiplin, bisa lebih mentaati peraturan-peraturan yang ada, namun kesannya mereka tidak terpaksa. Ya, karena itu merupakan hasil permufakatan dari mereka sendiri, begitu. Jadi intinya seperti itu, ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara yang efektif untuk membangun budaya positif di sekolah? Tentunya yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas yang sudah saya paparkan tadi. Ya. Kemudian yang kedua juga masih berkaitan dengan kesepakatan kelas, di mana video yang sudah saya tayangkan tadi, kita sebut dengan praktek segitiga restitusi itu yang sudah Bapak Ibu persani tadi ya, itu adalah langkah-langkahnya, di mana anak-anak itu ketika mereka berbuat salah itu kita tidak langsung menghukum mereka, namun justru kita bertanya kepada mereka, anak-anak, kamu ada solusi tentang apa yang sudah kamu lakukan ini, ya seperti itu. Jadi anak disuruh berpikir dan mencari solusinya. Sehingga anak-anak merasa ada tanggung jawab
kepada diri mereka dan juga kepada orang lain. Bahwasanya apa yang telah dia lakukan itu telah melanggar tata tertib atau kesepakatan kelas, harus ada solusinya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada yang namanya konsekuensi. Ya. Nah, konsekuensi itu contohnya misalnya, bila mana anak-anak tidak membuat PR. Nah, itu kalau dulu itu saya, maaf ini saya cerita tentang diri saya sendiri, itu anak-anak langsung saya berikan hukuman begitu ya, entah itu lari putar lapangan 5 kali ataupun katakanlah membuat apa itu seperti kalimat-kalimat pernyataan sampai berapa ratus gitu ya. Ini maaf, ini saya cerita diri saya sendiri nggih, sebelum saya mengikuti pendidikan ini ternyata apa yang saya lakukan ini tidak sesuai nggih, tidak sesuai. Jadi maaf banget kok tidak sesuai gitu ya. Namun yang terbaik adalah yang itu tadi ya, mereka kita tanya, "Nak, kamu ada solusi apa dengan masalah yang sudah kamu lakukan ini?" Ajak mereka bicara dari hati ke hati. Ya, kita yakin aja, anak-anak bisa kita ajak kolaborasi lah. Ya, bisa kita ajak kerjasama. Ya, adapun anak-anak yang mungkin melanggar atau bertentangan, perilaku mereka itu bertentangan dengan nilai-nilai yang baik seperti itu ada ini ya, satu mungkin kebutuhan dari dasar manusia ya, kebutuhan dasar manusia mereka yang tidak terpenuhi. Nah, ini tugas kita juga harus pandai-pandai untuk mencari tahu di mana, kasih aja pendekatan-pendekatan kepada mereka ya. Sebenarnya mereka itu kan seperti butuh perhatian ya, Ibu Arum ya. Anak-anak yang berperilaku seperti itu kan betul-betul ini mungkin kurang perhatian di rumahnya atau bagaimana begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembiasaan dan keteladanan ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah yang sudah baik ya, kegiatan-kegiatan positif seperti yang sudah saya tayangkan di awal ya, seperti senyum sapa salam, kemudian kegiatan perwalian, kemudian Jumat sehat, Jumat takwa dan lain sebagainya, itu kita jadikan satu kebiasaan ya, kita jadikan satu pembiasaan dan tentunya itu nanti menjadi sebuah keteladanan yang baik ya untuk anak-anak kita nggih. Itu saja Bu Arni, mudah-mudahan bisa berkenan nggih. Ya, terima kasih Bu Mary jawabannya. Bagaimana Ibu Arni? Iya, terima keren kasih. Sekali, kan, ya. Intinya mungkin sekali lagi kita sebagai guru itu harus sabar sepanjang waktu ya Bu Mary ya, gitu ya. Iya, betul Bu Arum, mungkin bisa saya tambahi. Ini maaf ya, ini sharing aja ya. Seperti yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 yaitu tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantoro ya, bahwasanya setiap anak itu kan membawa kodrat alam dan kodrat zamannya ya. Jadi anak-anak itu memang sudah dari lahir itu sudah membawa kodratnya masing-masing dengan karakter yang seperti ini, seperti itu ya. Nah, tugas kita itu sebagai pemomong ya, kita itu sebagai among siswa ya. Jadi kita ngemong seperti anak-anak kita sendiri, kita omong dengan baik ya. Bahkan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro itu ya, beliau ini ada satu cerita ya, ketika beliau itu pada zaman sebelum kemerdekaan ya, beliau kan dibuang ke negeri Belanda. Nah, di sana beliau disibukkan dengan kegiatan jurnalistik dan lain sebagainya ya, sehingga suatu hari itu putrinya itu, yang saya lupa namanya siapa itu, putrinya itu merengek-rengek minta diperhatikan sama Bapak Ki Hajar Dewantoro karena beliau saking aksinya dengan kegiatan jurnalistiknya itu ya. Beliau sibuk di ruang kerjanya,
di negara Belanda pada waktu itu pas sedang musim dingin ya. Lah anak itu putranya dari Bapak Ki Hajar Dewantoro itu dihukum di luar rumah ya. Jadi sampai anak itu pingsan ya. Sampai anak itu pingsan sehingga inilah yang memunculkan ide dari Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwasanya beliau bersumpah ya ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Makanya beliau tuangkan dalam ini ya nilai-nilai keteladanan yang beliau sampaikan pada filosofi itu ya. Jadi kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kodrat zamannya itu anak-anak kita bimbing ya, kita didik ya sesuai dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ya. Kalau perkembangan pendidikan pada saat ini kan sudah sangat maju sekali ya. Oleh karena itu ya kita berusaha sebagai guru jangan sampai gaptek atau gagap teknologi ya. Kita harus senantiasa bisa mengimbangi keinginan anak ya. Anak-anak sekarang sudah pinter-pinter teknologi. Nah, kita kalau bisa jangan kalah sama anak-anak, kita harus belajar begitu. Ya, baiklah, terima kasih Ibu Mary. Mungkin untuk yang terakhir bisa Ibu Mary melakukan memberikan refleksi atau kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini ya, yang kita sharing bersama dengan Ibu calon guru penggerak hari ini yang luar biasa materinya. Monggo Ibu sebagai penutup. Iya, terima kasih Ibu Arum. Mungkin saya di sini bisa memberikan sekilas refleksi apa yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir tadi ya, bahwasanya budaya positif ini mutlak diimplementasikan ya di lingkup sekolah kita ya, dalam rangka untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila ya. Walaupun di sekolah kita ini masih ada kelas 8 ya maaf, kelas 8 dan kelas 9 yang belum mengikuti seluruhnya kurikulum Merdeka Belajar. Namun kami berharap nilai-nilai yang baik ya bisa kita adopsi ya. Jadi untuk kesepakatan kelas itu juga sudah bisa kita adopsi untuk anak-anak yang di kelas 8 ataupun 9 karena nanti muaranya kan sangat bagus sekali untuk anak-anak, untuk kedisiplinan anak-anak. Oke, gitu aja Ibu Arum. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Siti Mariam SPD MPD atas paparannya pada hari ini. Semoga nanti kita bisa melakukan Zoom meeting lagi. Mungkin Bu Mary juga bisa sharing-sharing materi yang lain, juga bisa menggerakkan seluruh komunitas sekolah untuk bisa lebih baik dalam mengembangkan budaya positif. Baiklah, akhir kata perhatiannya saya kembalikan lagi kepada Ibu MC, Ibu Nirmala Diatsari. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Nirmala. Saya kembalikan kepada panjenengan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ibu Arum selaku moderator yang sudah memimpin jalannya sosialisasi budaya positif pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Ibu Siti Mariam SPD MPD yang sudah banyak sekali menjelaskan tentang apa itu budaya positif ya, kemudian contoh-contoh pembiasaan yang bernilai positif di dalamnya. Seperti tadi juga disampaikan ada Jumat Takwa, Jumat Sehat dan lain sebagainya. Baik, demikian kegiatan sosialisasi budaya positif pada siang hari ini, dan semoga dengan adanya budaya positif yang diterapkan di sekolah dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, kemudian mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga dapat tercipta kolaborasi yang harmonis antar warga di sekolah. Dan memang budaya positif ini
memang harus diterapkan demi mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Sekian untuk kegiatan hari ini. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan Zoom meeting pada siang hari ini dari awal sampai selesai, terlepas dari kendala yang tadi sudah terjadi karena ada mati listrik ya. Semoga kedepannya kita bisa kembali berjumpa secara tatap maya dalam kegiatan Zoom meeting dengan Ibu Mary. Baik, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya.